Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menteri Dalam Negeri menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada kepala daerah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Instruksi ini akan dibagikan kepada seluruh kepala daerah. Tito meminta seluruh kepala daerah menaati segala peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dan kemudian saya juga mengingatkan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi, adanya kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Pasal 67 ayat huruf B Undang-Undang 23 itu jelas mengatakan kewajiban salah satunya adalah mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diundang. Untuk membahas mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan peraturan daerah menjadi penting dalam mengawal pencegahan COVID-19 dan bagaimana penerapan sanksi kepada kepala daerah jika melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, telah bergabung dari luar studio ada mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, ada Profesor Dr. Johar Mansyah Johan. Pak Johan, selamat pagi. Pagi Kevin, apa kabar? Baik, Pak Johan, kalau kita cermati dari instruksi Menteri Dalam Negeri yang terbaru ini menyatakan ada sanksi pemberhentian terhadap kepala daerah kalau tidak menegakkan protokol kesehatan. Apakah ini memang sebaiknya perlu dilakukan kalau memang kepala daerah kita memang tidak menaati peraturan, Pak Johar Mansyah? Ya, saya kira itu instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 itu penting sekali ya. Karena memang ada kecenderungan kepala-kepala daerah ini kan santai aja, ada juga yang abai bahkan. Jadi oleh karena itu nggak cukup hanya dengan misalnya menyerahkan kepada kepala daerah itu masing-masing. Tapi harus ada penegasan, terutama ketika ada kasus-kasus kan belakangan ini seperti ada kasus kerumunan karena pilkada, kerumunan karena ada tokoh besar pulang dari Tanah Suci ya, dari Mekah misalnya, seperti itu ada hajatan-hajatan pernikahan, ada hajatan-hajatan Maulid Nabi. Nah itu kan kadang-kadang memang ada luka-luka dalam sikap-sikap para pemimpin pemerintahan kita menghadapi tokoh-tokoh, Kevin. Jadi perda yang sudah dibuat menjadi agak tidak begitu bisa maksimal lah diterapkan terhadap mereka. Nah ini oleh karena itu Mendagri penting mengingatkan. Sehingga kalau Anda tidak maksimal, tidak proaktif, maka Anda ini nanti punya sanksi-sanksi loh ya. Kan ini ada tata cara aturan dalam hubungan pusat dan daerah ya, dalam pengendalian COVID-19 ini terutama. Baik Pak Johan, tapi secara aturan itu bisa dilakukan. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri mencopot kepala daerah begitu? Oh iya, itu ada step-stepnya juga. Ya, Mendagri bukan Mendagri ya. Mendagri ini sebetulnya kan adalah pembantu presiden. Nah, jadi dalam susunan pemerintahan kita, pengawasan dan pembinaan Binwas namanya terhadap kepala daerah ini adalah menjadi mandat presiden. Kemudian dijalankan oleh Mendagri. Nah kalau ada kasus-kasus bupati wali kota, misalnya melakukan penyimpangan atau gubernur, nah atas mandat dari presiden kepada Mendagri, Mendagri bisa memberikan sanksi teguran, ya. Kemudian atas nama presiden ini Kevin ya. Kemudian kalau untuk pemberhentian sementara gubernur-gubernur misalnya itu harus dengan keputusan presiden. Nah, lalu kalau untuk pemberhentian sementara bupati wali kota itu bisa dengan keputusan Mendagri. Persoalannya kan ini tidak juga simpel kan, harus dibuktikan juga dulu di mana pelanggaran itu. Nah, ini juga penting supaya kita juga harus adil kepada kepala daerah itu. Oke, itu prosesnya butuh berapa lama Pak Johan? Oh ya, makan waktu juga lah. Ini kan misalnya dalam kasus-kasus yang kita lihat ini ada pemeriksaan atau klarifikasi polisi. Mendagri kan juga nggak bisa bertindak langsung begitu saja. Harus ada semacam bukti-bukti atau proses hukum dulu. Ya, bahkan kalau untuk pemberhentian itu harus terdakwa dulu. Kalau tidak berstatus terdakwa itu tidak bisa diberhentikan begitu saja kepala daerah itu. Pak Johan, efektif tidak sih untuk menegakkan protokol kesehatan kalau daerah tidak memiliki perda yang mengatur mengenai protokol kesehatan itu? Nah ini dia ya,
memang sekarang pengaturan banyak di daerah dilakukan dengan perkada. Ini di bawah level perda ya, Kevin ya. Nah, perkada itu peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota. Harusnya di atas itu namanya perda, karena perda itu dibentuk oleh DPRD. Nah, dalam kaitan itu maka sebaiknya memang perkada-perkada yang mengatur tentang COVID-19 ini itu dinaikkan menjadi perda supaya bisa beri sanksi. Sebetulnya sanksi itu sanksi administratif, sanksi pidana, kurungan, ya itu hanya dimungkinkan kalau pengaturannya lewat peraturan daerah. Tapi sekarang rata-rata kan pakai perkada nih daerah-daerah itu. Nah, perkada ini juga mereka buat rupanya ada dasarnya. Dasarnya instruksi dari Mendagri, juga ada instruksi dari Presiden yang membolehkan pakai perkada. Tapi kalau baca Undang-Undang Pemda 23 2014, itu memang afdolnya baiknya digaris kebawahi melalui perda, peraturan daerah. Begitu ya. Repotnya apa sih Pak Johan kalau kita mau menginginkan semua kepala daerah ini memiliki perda masing-masing? Kenapa kemudian tidak diproses secara cepat begitu untuk menegakkan protokol kesehatan? Nah, repotnya itu karena kalau perkada itu membentuk DPRD. Kalau kita bawa ke DPRD rancangan perda, itu nggak bisa sebentar. Padahal COVID ini kan emergensi darurat. Maka kepala daerah kemudian langsung bikin peraturan kepala daerah saja. Kalau DPRD dia pakai studi banding, pakai jalan-jalan, segala macam dulu Kevin bikinnya. Jadi memakan waktu berbulan-bulan. Padahal COVID sudah di depan mata. Maka itulah praktek politik kita, pemerintahan daerah kita langsung ambil aja dulu keputusan dengan bikin perkada. Tapi kalau sudah bisa dicoba diusulkan, ya usulkan ini tetap berlaku perkadanya. Kemudian usulan perda dilakukan. Nanti kalau sudah jadi perkadanya dicabut. Mestinya harus dilakukan langkah seperti itu, dikawal oleh Kemdagri. Jadi Kemdagri harus ingatkan itu. Baik, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Pak Johan Mansa Johan telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Johan.